Xiaoyan menatap Zhao Jin. Ejekan yang terpancar dari matanya tiba-tiba membuat jantung Zhao Jin berdebar kencang. Xiaoyan lalu berkata, "Jika aku ingat dengan benar, sepertinya ada aturan di klan Shou. Kecuali jika terjadi perang, tidak seorang pun di klan Shou diizinkan menyerang dua klan besar dan paksi bawahannya tanpa izin. Mereka yang melanggar aturan ini akan dihukum berat. Benar kan?" Saat suara Xiaoyan terdengar, hati Zhao Jin sangat terkejut. Karena Xiaoyan mampu mengucapkan kata-kata seperti itu, jelaslah bahwa dia tahu sesuatu. Xiao Dingtian mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi yang sangat buruk di wajah Zhao Jin. Dia merenung cukup lama dan tampaknya samar-samar memahami sesuatu. Namun, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Di sisi lain, beberapa anggota klan Shou di sekitar mengingat aturan klan ini setelah beberapa ingatan dalam benak mereka. Tatapan curiga diarahkan satu demi satu. Xiao Mingyuan melangkah maju perlahan dan berbicara dengan suara tenang. Benar sekali, memang ada aturan seperti itu dalam peraturan klan Shou. Tujuannya adalah untuk mencegah paksi lain memanipulasi tiga klan besar dan dengan sengaja memprovokasi pertarungan antara tiga klan besar. Suara Xiao Mingyuan bergema di langit di bawah pengaruh Origin Qi dan bergema di telinga setiap anggota klan Shou yang hadir. Xiao Dingtian mengerutkan kening. Mata tuanya menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang sedang kamu coba katakan?" Xiaoyan tidak terburu-buru menjawab. Sebaliknya, dia mencibir dan melirik Zhao Jin. Melihat ekspresi gelisah di wajah Zhao Jin, dia mendengus dingin dan berkata, "Sebulan yang lalu, ketika aku melewati wilayah klan Aoyang, aku menghadapi pertempuran. Kedua belah pihak adalah bawahan klan Zhao dari kota Liang dan klan Aoyang." Kata-kata ini sontak saja menimbulkan kegemparan. Tatapan semua anggota klan Shou langsung tertuju pada Zhao Jin. Aturan klan Shou dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak boleh menyinggung dua klan besar lainnya dengan mudah. Tindakan klan Zhao secara terang-terangan melanggar aturan klan dan diduga menantang otoritas mereka. Xiao Mingyuan tiba-tiba berkata dengan suara makin yang menggema di seluruh tempat, "Kamu berani sekali, Zhao Jin. Selama beberapa tahun terakhir, klan Shou telah membiarkanmu bertindak sesuka hati dan melanggar peraturan klan untuk waktu yang lama. Sejak klan Zhoumu mengambil alih kota Liang, mengambil alih tambang batu spiritual, dan menjadi sesepuh nominal, klan telah menahan semua tekanan untukmu dan tidak pernah mencari-cari kesalahanmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu bagaimana cara bersyukur, tetapi kamu benar-benar melakukan hal yang memberontak dan mencoba memprovokasi perang antara klan Shou dan klan Aoyang. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi." Kemarahan Xiao Mingyuan yang telah lama terpendam dalam hatinya terhadap Zhao Jin langsung meledak. Auranya yang kuat dan mendominasi bahkan membuat Xiao Dingtian harus mundur, apalagi anggota biasa dari klan Shou yang statusnya jauh lebih rendah darinya. Pada saat ini, Lian Er mungkin satu-satunya orang yang masih bisa tertawa puas setelah mendengar kutukan itu. Berdiri di samping Xiao Mingyuan, bahkan dengan temperamen Xiaoyan, dia terkejut dengan kemarahan Xiao Mingyuan yang tiba-tiba. Ekspresi Zhao Jin tampak jelek, kemudian dia memutar matanya dan buru-buru menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Xiao Mingyuan saat dia menjelaskan dengan suara lembut, "Tetua ketiga, aku memang telah melakukan banyak hal yang keterlaluan di masa lalu, tetapi aku telah bertobat dan menyadari kesalahanku. Tidak bisakah semua orang melihat bahwa Xiaoyan jelas tidak punya apa-apa untuk dikatakan dan telah mulai menjebak kita? Meskipun orang-orang klan Zhaoku biasanya sedikit sombong di luar, tetapi itu tidak sampai pada tingkat menantang kekuatan klan Aoyang. Menurut pendapatku, ini jelas merupakan rencana Xiaoyan dan klan Aoyang untuk menjebak klan Zhaoku." Setelah berbicara, Zhao Jin menatap Xiao Dingtian dengan ekspresi sedih. Pada saat ini, satu-satunya orang yang akan berbicara untuknya mungkin adalah Xiao Dingtian. Melihat tatapan mata Zhao Jin yang lemah, Xiao Dingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dalam hati. Sulit bagi orang picik untuk mencapai hal-hal besar. Kemudian, Xiao Dingtian mengalihkan pandangannya ke Xiao Mingyuan dan berkata perlahan, "Lupakan saja, kalian berdua bersikeras dengan kata-kata kalian sendiri. Kata-kata ini tidak dapat dianggap benar atau salah. Mari kita masing-masing mundur selangkah dan kembali." Setelah berbicara, Xiao Dingtian tidak peduli lagi padanya. Awalnya dia ingin memerintahkan Xiaoyan untuk meninggalkan klan, tetapi keadaan sudah mencapai tahap ini dan sulit untuk menemukan hasilnya. Jika dia terus terjerat seperti ini, belum lagi apakah dia bisa mendapatkan keuntungan.
Begitu Zhao Jin membocorkan kebenaran, itu akan memberinya banyak masalah. Tapi, tetua, Zhao Jin baru saja hendak membuka mulutnya ketika tatapan Xiao Dingtian menghalanginya. Seketika, Zhao Jin hanya bisa menarik kembali tatapannya dengan getir. Namun, tak lama kemudian, Xiaoyan tiba-tiba mengingat sesuatu dan tiba-tiba berkata, "Patriark Zhao, sejauh yang aku tahu, klan Aoyang kehilangan seorang yang mulia asal dalam pertempuran itu. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja." Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika Zhao Jin yang masih menatap panggung Xiao Dingtian tanpa sadar menegurnya. "Omong kosong, bagaimana bisa selusin raja asal membunuh seorang yang mulia asal?" Tepat saat kata-kata dari mulutnya terdengar, matanya tiba-tiba menyusut. Ekspresi di wajahnya juga berangsur-angsur mengeras. Dia sepertinya menyadari bahwa Xiaoyan sengaja menjebaknya. Xiao Dingtian yang baru saja mengambil beberapa langkah memiliki ekspresi suram di wajah tuanya. Xiaoyan menatap Zhao Jin dengan ekspresi mengejek dan berkata, "Patriark Zhao, kapan aku mengatakan bahwa orang-orang itu adalah raja asal?" Begitu Xiaoyan mengatakan ini, semua orang di klan Xiao tiba-tiba mengerti. Bagaimana Zhao Jin bisa tahu bahwa orang-orang itu adalah raja asal jika dia tidak secara pribadi mengutus mereka? Bagaimana dia bisa tahu bahwa jumlah mereka hanya belasan? Pada saat ini, emosi di hati Zhao Jin sangat rumit. Wajah tuanya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa perjalanan yang seharusnya berjalan lancar akan berakhir dengan kerugian total? Pada saat ini, Xiao Mingyuan yang berada di samping Xiaoyan juga menatap dingin ke arah Zhao Jin. Ekspresinya muram saat dia mengangkat kakinya dan berjalan ke arahnya. Peraturan klan Xiao, siapapun yang melanggarnya akan dihukum berat. Klan Zhao dengan sengaja melanggar aturan dan tidak berubah. Mereka harus dihukum. Saat teriakan itu terdengar, para murid klan Xiao di sekitarnya segera saling memandang. Setelah beberapa napas, mereka mengikuti dan berteriak keras. Mereka harus dihukum. Mereka harus dihukum. Pada saat ini, Zhao Jin yang telah menjadi sasaran kritik publik hanya bisa menaruh harapan terakhirnya pada Xiao Dingtian. Xiao Dingtian adalah harapan terakhirnya untuk menyelamatkan hidupnya. Jika bahkan Xiao Dingtian bersikap kejam padanya, maka klan Zhao-nya mungkin harus benar-benar memutuskan hubungan dengan klan Xiao hari ini. Tepat saat Xiao Mingyuan mendekati Zhao Jin selangkah demi selangkah, suara Xiao Dingtian yang tidak sabar akhirnya terdengar sekali lagi. "Cukup, Xiao Mingyuan, orang ini berada di bawah perintahku. Karena masalah ini terjadi padanya, bahkan jika ada hukuman, itu harus ditangani oleh orang tua ini secara pribadi." Zhao Jin tiba-tiba menghela napas lega saat mendengar suara itu. Melihat ekspresi Zhao Jin yang seolah-olah baru saja selamat dari malapetaka, Xiao Mingyuan tertawa dingin dan menolak untuk menyerah. Dia lalu berkata dengan Xiao Dingtian, "Sejujurnya, aku tidak begitu percaya dengan kata-katamu. Jika aku menyerahkannya kepadamu sekarang, mungkin kau akan melepaskannya di saat berikutnya. Aturan klan akan tetap dianggap tidak ada apa-apanya. Hukuman apa yang harus dibicarakan? Bisakah itu dianggap adil?" Mendengar ini, Xiao Dingtian menjawab, "Ini adalah klan Xiao. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas klan Xiao, lelaki tua ini memiliki wewenang atas urusan internal dan eksternal. Bagaimana mungkin aku berpikir untuk mengabaikan aturan klan? Jika kau tidak percaya pada lelaki tua ini, kau bisa menyelesaikan masalah ini di sini." Wajah tua Xiao Dingtian menjadi muram. Meskipun Xiao Mingyuan adalah tetua klan, dia tidak takut. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak masuk akal dalam masalah ini, dia tidak perlu berusaha keras. Xiao Mingyuan sedikit mengangkat kelopak matanya dan menatap yang terakhir. Dia lalu melihat ke semua orang yang hadir dan berkata dengan dingin, "Baiklah, marilah kita sampai pada suatu kesimpulan yang memuaskan semua pihak agar tidak terjadi masalah yang tidak perlu." Begitu kata-kata ini diucapkan, Xiao Dingtian diam-diam menghela napas lega. Kilatan melintas dalam mata tuanya. Dia mengangkat pandangannya sedikit dan melirik Xiaoyan. Segera setelah itu, dia perlahan berkata, "Pada akhirnya, meskipun Zhao Jin secara pribadi memerintahkan anggota klannya untuk menyerang klan Aoyang dan melanggar peraturan klan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan yang dapat dihukum mati, menurut pendapat orang tua ini, kontribusi yang telah diberikan klan Zhao untuk klan Xiao selama ini sudah jelas bagi semua orang. Meskipun kontribusi mereka tidak dapat menembus kesalahan mereka, mereka tidak pantas mati. Karena demikian halnya, orang tua ini akan menghapus statusnya sebagai tetua klan dan menghapus otoritas klan Zhao di kota Liang. Apakah kamu puas dengan ini?" Begitu dia selesai berbicara,
Wajah Zhao Jin langsung berubah suram. Tindakan ini dapat dianggap telah merampas semua sumber pendapatan klan Zhao. Meskipun tidak fatal, di wilayah tengah yang memiliki banyak kekuatan, ini cukup untuk menyebabkan kekuatan keseluruhan klan Zhao turun beberapa level. Justru karena inilah Xiao Mingyuan mengurutkan keningnya dengan heran. Keputusan yang tegas seperti itu mungkin tidak sesederhana dan semudah yang terlihat di permukaan. Benar saja, Xiao Dingtian terus berbicara dan kata-katanya berhasil menyebabkan ekspresi Xiao Mingyuan, Xiao Yan, dan yang lainnya berubah. Meskipun klan Zhao bersalah atas masalah hari ini, Xiao Yan secara pribadi bertemu dengan tuan muda klan Aoyang, dan ini tidak diragukan lagi merupakan fakta. Menurut aturan klan, pasti akan ada hukuman berat, tetapi tatapan Xiao Dingtian menyapu sekeliling, dan kata-kata yang diucapkannya membuat ekspresi Xiao Xuan dan yang lainnya muram. Kemudian, tatapannya tertuju pada Xiao Yan saat melanjutkan. Pada akhirnya, identitasnya hanyalah orang luar. Dengan poin ini, tidak akan ada hukuman tambahan. Namun, masalah dia resmi masuk ke dalam klan harus ditunda. Kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertemuan klan setengah tahun dari sekarang. Begitu dia selesai berbicara, tatapan Xiao Xuan langsung melihat ke arah Xiao Dingtian. Bahkan tetua ketiga, Xiao Mingyuan juga menatap Xiao Dingtian dengan ekspresi tidak senang. Dia berkata, "Kamu sama sekali tidak membedakan antara masalah publik dan pribadi. Pertemuan yang disebut-sebut dengan tuan muda klan Aoyang itu hanyalah omong kosong. Itu hanya kebetulan. Bagaimana mungkin itu benar?" Xiao Dingtian lalu menjawab, "Tetua ketiga, kamu salah. Jika masalah Xiao Yan hanya kebetulan belaka, apakah masalah pertarungan klan Zhao dan klan Aoyang juga kebetulan?" Tetua ketiga sangat berat sebelah. "Jika orang tua ini menyerahkannya kepadamu, aku khawatir itu tidak adil." Xiao Dingtian mendengus dengan benar, menyebabkan Xiao Mingyuan langsung marah dan terdiam. Di sisi lain, wajah Zhao Jin benar-benar menunjukkan ekspresi kegembiraan. Tanpa disadari, masalah ini telah membentuk situasi yang menguntungkan di bawah arahan Xiao Dingtian yang disengaja. Jika dia menerima hukuman berat, Xiao Yan pasti tidak akan bisa melarikan diri. Namun jika Xiao Mingyuan ingin membebaskannya, maka hukuman yang akan diterima Zhao Jin pasti akan dikurangi. Dengan pemikiran ini, ekspresi wajah Xiao Mingyuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi lebih buruk. Dia menatap tajam ke arah Zhao Jin dengan mata yang dipenuhi amarah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tujuan Xiao Dingtian? Begitu dia berbicara untuk Xiao Yan, yang terakhir pasti akan mengambil kesempatan untuk mengurangi kejahatan Zhao Jin. Mereka berdua dapat dikatakan terlahir dengan kehormatan dan kehinaan. Jika yang satu menderita, yang lain akan menderita. Dengan demikian, meskipun Zhao Jin tidak dapat menghindari beberapa penderitaan pada akhirnya, itu tidak akan menyakitkan. Di sisi lain, Xiao Yan tidak ditakdirkan dengan pertemuan klan, dan hubungan antara keduanya dapat dikatakan sangat besar. Namun, pada saat inilah Xiao Yan yang telah lama terdiam, akhirnya membuka mulutnya perlahan sambil tersenyum. Menurut pendapat tetua, tidak ada yang salah dengan kesimpulan seperti itu. Namun, aku dan Aoyang Mio saling mengenal di Akademi Beihai. Ngomong-ngomong, kita bisa dianggap sebagai teman sekelas. Jika hubungan setingkat ini dinilai sebagai kejahatan, bukankah semua orang di klan Xiao yang mengenal klan Aoyang, serta berbagai tetua termasuk kamu akan terlibat dan dihukum? Ketika kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Xiao Dingtian membuka mulutnya sejenak dan sedikit terdiam. Setelah beberapa saat, dia mendengus dingin dan berkata, memutarbalikkan kata dan memaksakan logika. Dasar bocah yang berlidah tajam. Xiao Yan menjawab, "Sejak tetua menyebutkan masalah ini kepadaku, aku tidak membantah sepatah kata pun. Bahkan keadaan khusus pertemuan antara diriku dan Aoyang Mio dijelaskan oleh kepala klan Zhao sendiri. Tanpa bertanya sedikit pun, dia bersikeras bahwa aku terkait dengan klan Aoyang dan memerintahkanku untuk tidak berpartisipasi dalam pertemuan klan. Aku berpikir bahwa ini adalah hukuman atau apakah tetua sengaja melakukannya?" Xiao Yan tampak acuh tak acuh. "Kamu, beraninya kamu. Kau hanya orang luar. Apa hakmu untuk berbicara seperti itu padaku?" Xiao Dingtian sangat marah sehingga wajahnya bergetar hebat. Dia kemudian tertawa serak dan berteriak dengan marah, "Bagus, bagus. Karena kamu ingin berpartisipasi dalam pertemuan klan, aku akan memberimu kesempatan ini. Besok, Xiao Lei dan Xiao Zhuobin yang sedang berlatih akan kembali ke klan. Jika kau bisa mengalahkan mereka,
Aku tidak akan menyebutkan apapun tentang pertemuan klan. Jika kau tidak bisa, kau akan meninggalkan klan Sho. Wajah Xiao Mingyuan sedikit berubah saat mendengar itu. Namun, sebelum dia bisa menjelaskannya kepada Shoyan secara rinci, Shoyan sudah berkata tanpa berpikir dan menyetujui persetujuan Xiao Mingyuan. Baiklah, kuharap tetua akan menjadi orang yang bicaranya sedikit. Setelah mengatakan ini, Shoyan tersenyum tipis. Mari kita bicarakan hal itu setelah kamu mengalahkan mereka. Xiao Dingtian mendengus dingin dan tidak mau repot-repot lagi dengannya. Dia berbalik dan hendak pergi ketika Shoyan tiba-tiba berbicara lagi. Tetua, jika kamu pergi, apa yang akan terjadi pada kepala klan Zhao? Xiao Dingtian melambaikan lengan bajunya yang besar dan berbalik untuk pergi. Lakukan sesuai keinginanmu. Di tempat itu, wajah Zhao Jin akhirnya menunjukkan sedikit ketakutan. Dia buru-buru pergi mengikutinya. Hari sudah hampir senja. Shoyan dan yang lainnya dipimpin ke aula utama oleh seorang tetua di halaman klan Shou. Tempat ini dibangun sesuai dengan tempat tinggal pewaris. Ukuran dan lokasinya tidak buruk. Jika kamu butuh sesuatu, kamu dapat mencariku kapan saja. Sang tetua memimpin mereka ke aula utama dan tersenyum. Terima kasih atas perhatianmu, Tetua Tang. Shoyan menangkupkan kedua tangannya ke arah tetua itu. Orang di depannya adalah Shou King Tang yang telah mengirim Bai Hua dan Lian Er ke klan Shou saat itu. Halaman ini awalnya adalah tempat tinggalmu. Aku hanya membawamu ke sini. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Shou King Tang mengangguk dan tersenyum. Ia menangkupkan tangannya ke arah kelompok itu dan berbalik untuk pergi. Kelompok Shoyan memasuki aula yang kosong. Setelah duduk, Shuo Xuan langsung menuju topik utama. Kamu harus berhati-hati dalam pertarungan besok. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kultivasi kedua anak itu mungkin sudah meningkat pesat. Mereka tidak boleh diremehkan. Shoyan mengangkat alisnya sedikit dan bertanya dengan heran. Apakah leluhur kenal Shuo Lei dan Shuo Zuobin? Shuo Xuan mengangguk sedikit dan berkata, mereka adalah cucu Shogun dan Xiao Dingtian. Aku bertemu mereka beberapa kali saat pertama kali masuk ke klan Shou. Mereka melangkah ke leluhur asal di usia yang sangat muda. Kultivasi dan bakat mereka tidak buruk. Mereka telah berlatih di luar selama 2 tahun terakhir. Aku tidak menyangka mereka akan kembali ke klan saat ini. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, mereka mungkin telah mencapai level leluhur asal bintang 4. Akan cukup sulit bagimu untuk melawan mereka dengan kultivasimu saat ini. Shoyan mengangguk pelan saat mendengar ini. Level leluhur asal bintang 4 ya. Dengan kekuatanku saat ini, tidak akan sulit mengalahkan mereka jika hanya satu dari mereka yang mencapai level leluhur asal bintang 4. Shoyan mengepalkan tangannya pelan-pelan dan merasakan kekuatan samar di telapak tangannya. Setelah itu, ia berpikir sejenak sebelum menjawab pelan. Baiklah, aku akan menghadapinya dengan benar. Shuo Xuan tersenyum. Dia lalu berdiri, melirik Lian Er yang sedang berbaring di kursi dengan ekspresi mengantuk. Baiklah, kamu pasti lelah akhir-akhir ini. Beristirahatlah dengan baik malam ini. Jangan ceroboh dalam pertempuran besok. Setelah itu, Shuo Xuan perlahan menggendong Lian Er yang sedang tidur. Dia berjalan menuju kamar di bagian belakang aula. Shoyan memperhatikan punggung Shuo Xuan. Dia tiba-tiba mengerti. Jika Shuo Xuan yang biasa dia lihat adalah seorang tetua yang bijaksana, Shuo Xuan saat ini tampak seperti seorang ayah. Ini terutama terjadi ketika dia menatap Lian Er. Matanya dipenuhi dengan kelembutan yang tak tertandingi. Setelah Shoyan menemukan kamar tidur secara acak, dia tidak terburu-buru untuk tidur. Dia masih memilih untuk duduk bersila dan berkultivasi. Kultivasinya yang baru saja mencapai terobosan belum sepenuhnya terkonsolidasi. Dapat dikatakan bahwa baik saat beredar maupun meletus, tidak akan mencapai efek yang diinginkan. Tentu akan lebih baik jika dia dapat menyempurnakannya sesegera mungkin. Shoyan terus menyerap origin ki di dalam tubuhnya. Ketika origin ki di dalam tubuhnya mencapai puncaknya, ia akan memurnikannya dan mengonsolidasikan kultivasinya sepenuhnya. Pada saat tertentu, ketika energi alami yang menyelimuti seluruh tubuh Shoyan mulai menyebar tak terkendali, Shoyan yang memejamkan matanya rapat-rapat tiba-tiba membukanya. Ia membuka mulutnya dan kekuatan hisap segera melonjak keluar. Pada saat yang sama, api yang ganas mulai memurnikan origin ki murni di dalam jalur ki di tubuhnya. Hanya ketika semua energi mengandung kekuatan ledakan absolut, seluruh proses pelatihan akhirnya berakhir. Shoyan perlahan mengembuskan napas dalam-dalam yang selama ini tertahan di dadanya.
Tubuhnya yang tegang segera jatuh kembali ke tempat tidur yang empuk. Konsentrasi tingkat tinggi selama beberapa hari terakhir memang telah membuatnya kelelahan. Baru sekarang ia akhirnya bisa rileks dan beristirahat. Namun, saat rasa kantuk mulai menyelimuti hatinya, Soyan yang kelopak matanya baru saja tertutup tiba-tiba berdiri dari tempat tidur. Ia menggelengkan kepalanya dengan keras, menghilangkan rasa lelahnya. Baru kemudian ia mengeluarkan kotak giok dari cincin penyimpanannya, memperlihatkan pil yang berwarna hitam dan putih. Pil ini terbentuk secara alami dari Beihua dan pil alam yang telah dikumpulkan oleh cincin transformasi pil. Warna hitam dan putih pada pil obat ini masih jelas. Namun, di bawah pengamatan cermat Soyan, ia menyadari bahwa bagian yang awalnya ditempati oleh warna putih perlahan-lahan terkikis oleh warna hitam. Ini juga berarti bahwa tubuh dan kesadaran Beihua ditelan oleh pil alam yang bermutasi. Ini jelas bukan hasil yang bagus. Hari berikutnya, di aula besar, ketika Soyan tiba, dia melihat tetua ketiga Xiao Minyuan menunggunya dengan cemas. Ketika melihat Soyan muncul, ekspresi khawatir langsung muncul di wajah tuanya. Dasar bocah, orang tua ini benar-benar tidak tahu apakah harus menyebutmu pemberani atau bodoh. Xiao Lei dan Xiao Zhuobin telah maju ke tahap leluhur asal beberapa tahun yang lalu. Dan ketika mereka meninggalkan klan untuk berlatih di luar, kultivasi mereka telah mencapai tahap leluhur asal bintang 2 yang tidak jauh berbeda darimu sebelum kemarin. Setelah tidak bertemu selama beberapa tahun, kultivasi mereka pasti lebih kuat dari sebelumnya. Jika kamu benar-benar bertarung dengan mereka berdua hari ini, bukankah kamu akan bermain sesuai keinginan mereka? Mendengar ini, Soyan sedikit terkejut pada awalnya. Tetapi segera setelah itu, dia tersenyum lembut. Dia menerima teh yang dibawakan Lian Er dan menyesapnya. Dia berbalik dan duduk di kursi di samping, mengangkat bahu dan berkata, "Aku sudah tahu semua ini. Lagi pula, Xiao Dingtian sudah mengatakan begitu banyak kemarin. Jika aku tidak menerimanya, aku khawatir dia akan menggunakan lebih banyak alasan. Bagaimanapun, hasilnya akan sama saja. Mengapa aku harus bertele-tele dan membuang-buang napasku padanya?" Mendengar ini, Xiao Minyuan berkata dengan penuh kebencian, "Dasar bocah, kalau kau tidak mau menerima, orang tua ini masih bisa menghadapinya sedikit. Sekarang setelah kau mengatakannya, tidak ada ruang untuk negosiasi." Soyan tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke arah pintu depan halaman di luar aula. Tidak perlu bernegosiasi, dia sudah di sini. Pada saat ini, seorang pemuda berdiri di sana. Tidak diragukan lagi, itu tidak lain adalah Xiao Feng.